Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ulfa. Di sini bakalan ngejelasin untuk modul yang kelima, yaitu seleksi data. Sebelumnya aku minta maaf karena kurang sehat, jadi suaranya kayaknya agak-agak sengau kayak gitu nanti hasilnya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti bisa tanyain aja ke grup. PC juga boleh. Feel free to ask lah ya guys. Pokoknya jangan suka sungkan kalau misalnya untuk nanyain ya. Oke, lanjut aja. Kita bakalan belajar tentang seleksi data. Jadi kalau seleksi data ini dia nampilkan data-data yang kita mau lah, yang kita inginkan. Kan sebelumnya untuk praktikum 4 kita udah belajar tentang proses insert, update, sama delete. Itu udah dijelasin sama Gina kan. Terus kalau misalnya di sini kita bahkan pakai sintak-sintak di seleksi data. Oke, yang pertama itu ada query select. Jadi query select ini untuk seleksi data atau menampilkan data-data tertentu dari satu atau lebih tabel. Di sini untuk query select, kita juga bisa gunain beberapa sintaknya lah, istilahnya beberapa sintaknya itu ada select, from, where, group by, having, sama order by. Jadi untuk yang praktikum 5, kita cuman gunain 3 dulu. Next praktikum, next modul, itu bakalan dipakai group by, having, sama order by. Oke, langsung aja. Pertama kita lihat dulu data-data yang udah kita isi di praktikum 4 ya, di modul keempat. Kita pakai database Pragnama sama tabel buku halaman. Oke, aku buat 8 data, 8 isian data. Terus yang pertama itu disuruh nampilin beberapa kolom di buku halaman, kolom-kolom di buku halaman lah. Nomor, nama, JK, alamat, ada pos, sama email from buku halaman. Oke, jadi untuk kedua sintak ini sebenarnya nggak ada beda. Bedanya itu kalau misalkan yang ini kan ditampilkan satu-satu, istilah dia lebih spesifik. Ada nomor, nama, JK, alamat, kode pos, email. Tapi kalau yang ini, dia langsung aja. Semua kolom yang ada di buku lama itu bakalan ditampilkan. Jadi lebih enaknya kita gunain sintak select bintang from buku halaman aja. Lebih lebih singkat, lebih praktis lah. Tuh, biar cepet. Tuh, oke lanjut. Kita mau nampilkan kolom yang kita mau ya. Select bintang. Select kita nampilin JK sama kolom JK sama kolom alamat. Oke, jadi dia bakalan ditampilkan kolom yang khusus untuk JK sama kolom yang khusus untuk alamat. Tuh, dua kolom ini aja yang bakalan ditampilkan. Oke, lanjut. Materi kedua ada select distinct. Jadi distinct ini dia nampilin data-data yang berbeda. Kan di kolom alamat itu ada banyak ya. Melabuhnya tuh ada 4, terus banda acehnya ada 3, sama longsukannya ada 1. Jadi dia bakalan nampilin satu untuk melabuh, satu untuk banda aceh, dan satu lagi untuk langsukon. Karena langsukon ini kan cuma satu, jadi nggak ada. Langsukon cuma satu, kalau misalnya melabuh ini kan banyakan. Banda aceh juga banyak. Kita kita tes tampilin yang alamat tanpa pakai sintak distinct ya. Oke, ini tanpa distinct. Jadi dia ditampilkan semuanya 8 baris. Kalau kita gunain distinct itu bakalan beda ya. Nah, dia ditampilkan cuman yang beda aja. Nggak semuanya gitu. Ya, lanjut kita nampilin pakai perintah where. Where ini bacanya di mana? Nah, where ini dia bakal memberikan kondisi tertentu pada query select sehingga data-data yang ditampilkan itu bakalan terfilter. Terus kita di where dia itu selalu dibarengin sama operator. Terus operator ada ini. Nah, operator ini bolehlah kalian hafal, inget-inget kayak gitu. Jadi pas kita masukin ke sintak tuh lebih enak gitu. Pertama kita gunain yang operator sama dengan. Bentar ya. Where nomornya berapa ya? 5. Oke, jadi select menampilkan
data dari buku alamat, di mana nomornya itu sama dengan 5. Jadi bakal ditampilkan khusus untuk nomor 5 doang. Nomor 5 ada siapa? Ada Ani. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Lok Sukun, kode posnya gini, terus emailnya gini, gitu. Khusus untuk nomor 5 doang. Kalau misalkan kita pakai, hmm, apa ya, alamatnya Melabuh. Alamatnya, where alamat sama dengan Melabuh. Oke, bentar. Jadi kan kalau misalkan nomor ini kan tipe datanya integer, jadi dia nggak perlu ada peti atas. Kalau misalkan kayak nama, Rika, alamat, kode pos, sama email kan varchar semua kan, varchar sama char. Itu harus ada tanda peti atas, itu wajib dibuat. Kalau nggak nanti error. Gitu. Mana sih? Oke. Jadi bakalan ditampilkan di mana kolom alamatnya itu melabuh. Jadi semua data yang alamatnya melabuh bakalan ditampilkan di outputnya gitu. Oke, lanjut kita pakai ini apa tandanya? Ketidaksamaan ya, ketidaksamaan. Where alamat selain melabuh. Gitu. Oke, jadi bakal ditampilkan alamat-alamat kolom alamat selain si melabuh. Itu ada siapa? Ada alamat Banda Aceh sama alamat Pulau Sukun. Oke, lanjut. Kita pakai kurang sama dengan. Tarik bintang, alamat, nomor, nomornya berapa ya? Kurang dari 5 deng. Kurang sama dengan 5. Oke, jadi dia ditampilkan nomor, kolom nomor yang kurang dari 5 atau sama dengan 5. Kayak itu, ada nomor 1 sampai nomor 5. Jadi, selain nomor 1 sampai nomor 5, itu nggak bakal ditampilkan. Kan ada 6, 7, 8 tuh kan. Itu nggak bakal ditampilkan. Tuh, sesuai sama perintahnya. Oke, terus, apa lagi ya? Kalau misalkan lebih besar sama dengan ya. Oke, lebih besar sama dengan 2. Jadi dia bakal ditampilkan lebih besar dari 2 atau yang sama dengan 2, yaitu ada 2 sampai 8. Oke, lanjut untuk materi keempat, menggabungkan kondisi dengan operator AND sama OR. Nah, kalau misalkan si AND ini, dia ini bernilai true. Semua kondisinya itu bakalan bernilai true. Mau apapun itu, misal kayak dia menampilkan namanya UPA, dan alamatnya itu Melabuh. Itu harus betul-betul bernilai benar, itu. Betul nggak sih ada namanya si UPA sama alamatnya Melabuh? Kalau misalkan yang OR, ya ini salah satu aja. Misalkan uh, ya misalkan namanya UPA atau alamatnya tuh Melabuh kayak gitu. Kalau misalkan ada yang namanya UPA terus alamatnya nggak Melabuh, misal alamatnya Banda Aceh, itu bisa juga ditampilkan kayak gitu. Kalau ingat aja, kalau misalkan N itu bernilai true sama OR itu salah satu dari mereka tuh harus bernilai true tuh. Kalau N dua-dua harus bernilai true. Oke, select where nama sama dengan UPA. N A N alamat sama dengan Banda Syekh. Nyan, kah salah. Ya, iyalah salah karena kan dia bernilai true ya. Kalau N ini bernilai true. Dan di data UVA, dia ini alamatnya Melabuh, bukan Banda Aceh. Jadi kalau misalkan kita buat kayak gini, itu bakalan empty set. Nah, ini misalkan yang betulnya. Kita tes yang betulnya, guys. Melabuh. Nah, jadi dia bakalan ditampilkan nama UPA dan alamatnya itu Melabuh. Betul-betul keduanya harus bernilai true. Ini dia hasilnya. Terus kita pakai OR. Bintang sama umam OR alamat Melabuh. Oke.
alamat sama dengan melabur. Salah, sorry. Nah, dia itu bakalan nampilin namanya si Umam atau alamatnya yang melabuh. Kan alamat melabuh tadi banyak. Ada 3. Jadi dia bakalan nampilin yang si Umam sama alamatnya tuh yang melabuh. Nggak mesti namanya Umam semua nih. Kan Amar juga ada yang di Melabuh, Like juga di Melabuh gitu. Jadi dia nampilin si Umam, nama si Umam, terus juga alamatnya Melabuh. Nah, alamat Melabuh ini dimiliki oleh siapa? Ada Upa, Amar, Like juga. Kan or kan atau gitu. Lanjut, operator between sama not between. Between ini artinya di antara. Kalau misalkan not between berarti kebalikan dari si between gitu. Tes pakai between ya. Salib bintang. Where nomor between 3 dan 7. Oke, dia bakalan dinampilkan di mana nomornya itu di antara 3 sama 3 dan 7. Berarti di antara 3 dan 7 ada apa? Ada 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau misalkan not between, kebalikannya. Where no. Oke, kebalikan dari si 3 sama 7. Ada 1, 2, 8. Tuh lanjut, operator like sama not like. Biasanya kalau misalkan like itu dia ada garis bawah tuh yang di bawah, underscore. Terus persen juga. Jadi, ya berarti sebuah karakter apa aja. Misalkan kita mau buat, apa ya, Amar. Diawali huruf A sama diakhirin huruf R. Jadi untuk 2 karakter ini kita bisa kosongin. Kosinginnya pakai apa? Kosinginnya pakai yang garis bawah tuh. Langsung aja kita praktekin. Select bintang, where, nama, like, tadi apa Amar ya? A, 1, 2, R. Oke. Oke, dia bakalan ditampilkan di mana nama, like, awalannya A dan akhirannya R. Di tengah-tengah ini terserah sama datanya. Dan kebetulan ada datanya yang cuman awalannya A dan akhirannya R, itu cuma ada si Amar gitu. Kalau misalkan di datanya juga ada namanya Amir, itu bakal ditampilkan Amar sama Amir gitu. Aku contohnya juga ada nih, pakai persen ya. Pakai persen, kita pakai apa ya? Pakai pakai U lah. Persen. Oke, dia bakalan ditampilkan hmm, awalannya U dan next karakter tuh terserah sama datanya. Kebetulan juga ada namanya U, Upa sama Umam kayak gitu. Jadi bakalan ditampilkan 2 karakternya. Karakter pertama U dan karakter berikutnya tuh bebas. Kalau misalkan kita pakai not like, nah not like itu kan kebalikan dari like gitu. Jadi kebetulan nama si Amar nih nggak bakalan ditampilkan karena inputannya disuruh A sama R. Jadi selain dari A sama R ada apa? Ada Upa, Gina, Lala, Bella, Anin, Umam sama like. Terus kalau yang satu lagi, berarti selain dari persen U ya, U persen. Selain dari U persen, ada Gina, ada Lala, Bella, Anin, Amar sama like. Berarti selain dari U persen, berarti selain dari hurufnya U, kayak gitu. Ada apa aja? Ada Gina dan seterusnya, gitu guys. Oke, lanjut. Yang terakhir ada operator in sama operator not in. Select bintang from buku alamat where alamat
alamat in hmm, untuk sukun. Oke, jadi sintak ini nih dia itu menspesifikasikan, istilahnya apa ya, istilahnya tuh ringkasan lah. Dia dispesifikin. Jadi dia di sini bakalan ditampilkan untuk khusus alamat melabur sama sukun. Jadi si Banda Aceh tuh nggak pakai Banda Aceh tuh nggak bakalan ditampilkan. Dia ini ingin menampilkan alamat orang-orang tuh yang tinggalnya khusus untuk di Melabur sama Sukun. Kalau misalkan not in, berarti kebalikan dari si in, dia bakalan ditampilkan yang bukan alamatnya Melabur sama Sukun gitu. Oke. Untuk materinya udah kelar, jadi tugas kalian adalah buat yang latihan satu ini kan praktikan berbagai perintah query SQL pada buku table alamat. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin video ini, bakalan berarti udah siap untuk latihan satu. Terus kalau misalkan yang soal-soal itu bakalan dipakai tabel mata kuliah, berarti database-nya akademik nama. Terus untuk soalnya bakalan aku input di DSR apa-apa aja yang harus kalian praktikin, dan itu bakalan kalian SS terus buat penjelasan nggak usah ya? Penjelasan nggak usah, cukup buat misal nomor satu disuruh tampilkan semua data di tabel mata kuliah. Itu buat nomor buat pertanyaannya dulu, sama terus SS-annya, inputannya gitu. Kodenya lah istilahnya. Nanti bakalan aku buat di KSR. Oke, berarti segini aja untuk penjelasan dari modul 5. Aku minta maaf kalau ada yang salah. Nanti bisa ditanyain aja kalau misalkan ada yang nggak paham. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.